Baik, jadi kalian udah ingat, kita udah cek ini yang sudah dipelajari sejauh ini ya. Jadi terakhir bab 2 kita sudah mempelajari konsep turunan sampai dengan diferensial. Hari ini kita masuk ke bab 3 tentang penggunaan turunan. Maksimum dan minimum di sini kalian diharapkan nanti bisa menentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi yang diberikan. Kenapa maksimum dan minimum penting? Fungsi apa yang kita bayangkan? Ya. Bukan, fungsi itu kan fenomena sehari-hari sebetulnya. Ya. Kalau keuntungan kita ingin maksimum, kalau biaya kita ingin minimum. Kalau suhu sehari-hari kita juga ingin tahu minimum maksimumnya berapa ya, supaya apakah kita perlu pakai jaket atau tidak gitu ya hari ini ya. Demikian juga yang lain, misalnya kemampuan kita mendengar suara itu kan ada minimum maksimumnya juga ya. Jadi maksimum dan minimum dari suatu nilai itu penting untuk kita ketahui. Nah, tapi apa maksimum minimum itu? Ya, gampang. Ini kata yang juga memang dipakai sehari-hari ya. Nilai maksimum itu ya nilai yang terbesar. Yes. Ya. Jadi nilai FC yang lebih besar dari semua nilai lainnya, ya. Sebetulnya kata lainnya mungkin tidak harus lebih besar dari semua nilai di daerah yang sedang kita amati. Nah, fungsinya kita amati atau kita definisikan pada suatu selang umumnya di sini ya. Jadi kita punya fungsi yang daerah asalnya mungkin seluruh R, mungkin sebagian, tapi katakan kita sedang menyorotinya pada suatu selang. Nah, nilai FC ini akan disebut nilai maksimum pada selang tersebut kalau nilai FC lebih besar dari atau sama dengan semua nilai di X sama dengan I itu gitu ya, semua nilai di setiap X. Jadi untuk setiap X anggota I. Tidak harus ada kata lainnya karena nanti X sama C juga termasuk. Tentu saja ketika X sama C nilai FC sama dengan dirinya sendiri ya. Nah, kalau minimum ya nilai yang paling kecil ya. Nilai yang lebih kecil atau sama dengan nilai fx untuk setiap x. Oke. Nah, nilai maksimum dan minimum ini disebut nilai ekstrim ya. Bayangkan suhu tadi ya, ini suhu ekstrim. Suhu ekstrim itu bisa suhu terdingin, bisa suhu terpanas gitu loh. Terdingin dan terpanas atau panas atau terdingin gitu ya, atau tertinggi atau terendah gitu ya. Oke, jadi ekstrim bisa ekstrim maksimum, ekstrim minimum. Nah, ini contohnya fungsi kuadrat fx sama dengan s kuadrat, tapi kalau kita hanya menyoroti pada selang min 1, 2 selang tutup, maka nilai maksimumnya nanti 4 ya, dan 4 di sini sama dengan F2 itu. Minimumnya, nah minimumnya bukan 1 ya, tapi 0. Nah, 0 ini tercapai di 0. Jadi grafiknya kita tahu seperti ini. Jadi walaupun parabola, tapi kalau kita sedang mengamatinya pada selang tertentu, ya grafiknya sepenggal itu. Ya, jangan ditambahi, jangan dilebihi, jangan kurang juga, ya, jangan dicatut ya, harus pas. Ini. Nah, oke, contoh ini mungkin mudah. Nanti kita akan lihat banyak contoh lainnya. Tapi kapan fungsi itu akan
punya nilai ekstrim. Nah, teorema ini mengatakan kalau continue, jika continue, maka fungsi itu akan mencapai nilai ekstrim, maksimum dan minimum pada api. Nah, ini syarat, ini berarti syarat cukup ya, masih ingat syarat perlu, syarat cukup ya. Ini jika maka, ini searah aja ke kanan ya. Jika begini maka itu, gitu ya. Nah, jika continue maka F akan mencapai nilai maksimum dan minimum. Jadi syarat ini menjamin eksistensi nilai ekstrim. Tapi apa dia perlu? Nah, itu pertanyaan yang lain ya. Syarat perlu itu tidak dikatakan oleh teorema ini. Jadi nanti kita lihat ada contoh yang tidak memenuhi syarat ini tapi masih punya nilai ekstrim ya. Karena teorema ini tidak mengatakan jika dan hanya jika ya. Saya harus sekali lagi mengingatkan makna jika maka dan bedanya dengan jika dan hanya jika. Jadi contoh pada slide sebelumnya itu merupakan fungsi yang kontinu memang. Jadi dia punya nilai maksimum dan minimum. Ini dannya ditekankan ya. Dua-duanya punya ya. Kadang-kadang nanti ada fungsi yang hanya punya maksimum, tidak punya minimum, atau sebaliknya punya minimum tidak punya maksimum, atau tidak punya dua-duanya. Itu mungkin karena tidak kontinu ya. Jadi kalau tidak kontinu nggak ada yang bisa disimpulkan ya. Kalau nilai kalian nanti tidak semuanya tetap A, saya boleh traktir, kalian boleh tidak ya. Ingat itu ya. Atau traktirnya ya janjinya di mana, nanti saya cuma ngasih permen aja satu orang satu, boleh kan? Gitu ya. Nah, ini contoh yang tidak kontinu. Jadi fungsi yang tidak kontinu mungkin saja masih mempunyai nilai ekstrim, walaupun tidak dijamin mungkin ya. Sebagai contoh fungsi yang didefinisikan seperti ini. Coba gambar. Fungsinya seperti apa nih? Saya nggak gambar di slide. Ini fungsinya di antara 0 dan 1, fx sama dengan x. Di antara, untuk x sama dengan 0 nilainya min 1. Untuk x sama dengan 1 nilainya 2. Jadi ini daerah definisinya atau selang yang sedang kita bicarakan, selang apa? Daerah asalnya selang 01 ya. Selang 01 seperti ini. Nah, fx sama dengan x, tapi itu hanya untuk x di antara 0 dan 1. Jadi seperti itu. Ini kosong bulatannya ya. Oke, ini 1. Tapi kosong di situ. Ini juga kosong di situ. Nah, untuk x sama 0 nilainya justru 1. Jadi sumbu y-nya saya perbanyak ke bawah di sini. Nah, nilainya di sini untuk x sama 0. Jadi grafiknya kontinu nggak di 0? Nggak ya. Untuk x sama 1 di mana? 2. Ya ampun, ke atasnya nggak kelihatan di kamera ya. Saya udah gambar tapi nggak kelihatan. Wow. Oke, di sana di atas nggak kelihatan, nggak apa-apa ya. Jadi 2 ini jelas akan menjadi nilai maksimum ya, paling besar dia nilainya, dan itu tercapai di x sama 1. Min 1 ini akan menjadi nilai minimum dan tercapai juga di 0. Jadi punya nilai maksimum dan minimum walaupun tidak kontinu. Nah, jadi teorema tadi nggak bohong, nggak salah kan? Itu kan teorema itu jika kontinu pasti. Kalau tidak kontinu ya bebas, ya. Nah, kalau gitu ada yang tidak kontinu dan tidak punya nilai maksimum dan minimum, oh ya bisa.
Jadi kalau tidak kontinu kejadiannya memang bisa tidak terduga lah ya. Yang seperti ini mirip dengan itu, tapi nilai di 0 dan di satunya saya ganti. Jadi setengah. Di 0 atau 1 itu nilainya saya beri setengah gitu kan. Nah, fungsi ini di X sama dengan di X di antara 0 dan 1 nilainya 9X. Jadi grafiknya seperti yang tadi, seperti F, tapi di 0 dan di 1 khususnya nilainya setengah. Nah, fungsi ini tidak punya nilai ekstrim, nggak punya maksimum, nggak punya minimum, ya. Berapa maksimumnya? 1 bukan maksimum, nggak tercapai 1. Ya, 0 juga bukan minimum, nggak tercapai dia. Ya, 0,99 bukan maksimum, ada yang lebih besar lagi. Ya. Ya, jadi nggak punya nilai maksimum. Oke? Jelas? Nggak bingung kan? Ya. Nah, kalau tadi syarat cukup mengatakan dalam kondisi apa fungsi f mempunyai nilai ekstrim, yaitu kalau kontinu. Tapi itu hanya syarat cukup. Teorema ini menyatakan hal lain lagi, di mana nilai ekstrim itu tercapai kalau fungsinya memang mencapai nilai ekstrim. Ya. Teorema ini dikenal sebagai teorema lokasi titik ekstrim. Jadi kalau F itu terdefinisi pada selang I dan C adalah titik di dalam I, kalau FC itu nilai ekstrim, jadi ini kalau C nilai ekstrim, artinya kalau F-nya memang punya nilai ekstrim dan tercapainya di C, gitu ya. Maka C haruslah, ya, haruslah, ini berarti syarat perlu sebetulnya ya, haruslah merupakan titik kritis. Nah, jangan salah, titik kritis ini itu mencakup tiga kemungkinan ini, ya. Jadi yang disebut titik kritis adalah titik ujung selang atau titik stasioner F, yaitu titik yang turunannya 0, atau titik singular F, yaitu titik di mana turunannya tidak ada. Nah, kalau kita lihat contoh yang sebelumnya, yang masih ada di papan tulis ini, maksimumnya tercapai di titik ujung kanan, minimumnya tercapai di ujung kiri. Kalau yang parabola tadi, maksimumnya di ujung kanan, minimumnya titik stasioner, ya, titik di mana turunannya 0. Nah, kalau yang di titik singular belum ada contohnya. Nanti kita. Oke. Jadi teorema ini mengatakan bahwa nilai ekstrim hanya mungkin tercapai di titik kritis. Karena itu teorema ini dikenal pula sebagai teorema titik kritis. Nah, untuk menentukan nilai ekstrim suatu fungsi, teorema ini menganjurkan untuk mencari titik-titik kritisnya dulu. Jadi titik-titik kritis ini seperti apa? Seperti calon, ya. Calon titik ekstrim. Belum tentu jadi kalau yang namanya calon belum. Dan dari sejumlah calon yang sudah terkumpul, bisa jadi Pak, nggak ada yang memenuhi semua, bisa juga gitu. Karena apa? Mungkin karena fungsinya memang tidak punya nilai ekstrim, ya, tidak bisa, karena tidak kontinu, ya. Bisa saja. Oke. Nah, ini contoh yang tadi, nilai maksimumnya itu tercapai di titik ujung kanan, minimumnya di titik 0 ini titik stasioner. Taunya dia titik stasioner
Ya, kita kan udah bahas turunan ya. Jadi kalau grafiknya mulus, tidak patah, di situ punya garis singgung. Garis singgungnya di sini garis yang mendatar. Kenapa harus yang mendatar? Kalau miring sedikit, berarti di sebelah kanannya atau kirinya ada yang lebih besar. Maaf, ini minimum, ada yang lebih kecil, gitu ya. Ya. Kalau dia nilai maksimum, kalau gradiennya juga harus 0, garisnya harus mendatar. Kalau tidak, berarti nanti ada yang lebih besar, gitu ya. Demikian. Jelas nggak? Jadi kalau sebetulnya ini buktinya ada, tapi memang tidak kita bahas. Jadi kalau katakanlah ini mencapai maksimum di sini pada suatu kurva yang mulus. Ini garis singgungnya memang mesti mendatar. Ya. Kalau masih miring, katakanlah di sini, itu kan artinya masih nanjak. Berarti ada yang lebih tinggi. Kalau sudah miringnya ke sebelah, ya, miringnya negatif gitu, berarti sudah turun kan? Berarti dilihat dari sebelah kanan ke kiri itu ada yang lebih tinggi juga, ya. Jadi memang turunannya harus harus 0, ya. Ini kalau sudah turun di posisi sebelumnya tuh ada yang lebih tinggi. Kalau masih naik seperti ini, di titik sesudahnya ada yang lebih tinggi, ya. Oke. Kita punya contoh yang berikut, ya. Nah, di sini nilai mutlak kalau kita amati pada selang min 1, 2 juga, maka dia grafiknya akan seperti ini, ya. Nah, punya nilai maksimum? Punya. Punya nilai minimum? Punya. 0. Nah, nilai maksimum ini tercapai di ujung selang, tapi nilai minimum tercapai di 0. 0 ini bukan titik stasioner, ya, tapi titik singular. Jadi titik singular itu tempat kemungkinan terjadinya nilai ekstrim juga, ya. Jadi titik kritis, balik lagi ke teoremanya, titik kritis itu titik ujung, titik stasioner. Nah, kumpulkan dulu semua titik kritis, lalu selidiki di mana tercapai maksimum atau minimum. Kalau memang F-nya harus mencapai nilai ekstrim. Jadi ini jika, ya, belum tentu. Nah, jadi ini dikombinasikan dengan teorema sebelumnya. Kalau fungsinya kontinu, jika ini menjadi benar ini. Nah, kalau sudah benar, di mana tercapainya? Cari di antara titik kritis ini. Itu ya, nanti aplikasinya. Contoh ini. Ini fungsi yang grafiknya nggak tahu kita seperti apa. Jadi kalau tadi kan grafiknya mudah. Kalau nggak tahu gimana ya? Ya tadi. Pertama, kontinu nggak ini? Taunya? Oke, ini fungsi polinom. Ya, polinom itu fungsi kontinu yang kita kenali paling awal. Jadi dia pasti mempunyai nilai ekstrim. Nah, sekarang kita cari di mana nilai ekstrimnya itu tercapai. Kita pertama cari titik stasioner, itu yang oke. Titik ujung itu sudah gratis ya di situ ya. Udah kelihatan. Nanti kita rangkum. Kita turunkan, kita dapat ini. Jadi kita dapat titik stasionernya 0 dan 1 ya. Pembuat 0 dari bentuk ini. Ini turunannya min 6x kuadrat tambah 6x difaktorkan 6 kali x kali 1 min x. Jadi pembuat nolnya ada 2, yaitu 0 dan 1. Nah,
mereka ini akan 0 dan 1 ini akan menjadi titik stasioner. Titik singular tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena polinom punya turunan, ya, tidak ada yang patah, tidak ada titik yang membuat grafiknya patah. Dengan demikian terdapat 4 titik kritis, yaitu min 1, 0, 1, dan 2. Min 1 dan 2 adalah 2 titik ujung selang. Jadi ada 2 titik ujung. Ya, mungkin saya harus tambahkan. Jadi menurut teorema eksistensi, F-nya memang mencapai nilai ekstrim, dan menurut teorema lokasi titik ekstrim, F-nya mencapai nilai ekstrim di beberapa titik kritis tersebut. Jadi nilai maksimum mungkin juga tercapai di 2 titik sekaligus gitu, mungkin juga, ya. Demikian juga nilai minimum. Tapi tidak harus semuanya juga. Nah, sekarang bandingkan nilai F di titik-titik kritis tersebut. Di sini F-1 sama dengan 6, betul ya? Wah, kamu udah cek nggak? Takutnya saya salah ketik. Min 2 kali min 1 plus 2 plus 2 plus 3 5 plus 1 6, betul ya? Kalau X-nya 0 1, kalau X-nya 1 2, kalau X-nya 1 ini min 2 tambah 3 min 2 tambah 3 jadi 1 tambah 1 jadi 2 kan? Kalau X-nya 2, 8 kali min 2 min 16 tambah 12 min 4 tambah 1 min 3. Oke, jadi tadi malam saya nggak ngantuk, jadi bener nih ya. Kalau ngantuk salah, guys. Nah, di antara nilai ini yang paling besar tentu 6. Jadi nilai maksimumnya pasti 6. Kenapa saya kok yakin nggak akan ada yang lebih besar? Ya karena menurut teorema tadi, ya kemungkinannya di situ, di titik lain nggak mungkin ada nilai yang lebih besar dari 6. Kalau ada titik lain yang lebih nilainya nanti di situ lebih besar dari 6, berarti titik itu titik kritis, ya kan? Menurut teorema maksimum hanya tercapai di titik kritis. Nah, titik kritisnya cuma 4 ini kok, ya. Jadi calonnya udah 4 ini, nggak ada lagi yang lain, bukan calon. Jadi yang lain nggak dilihat. Nah, tinggal 4 calon ini. Jadi yang terbesar di antara 4 ini, yang lain jelas nggak akan lebih besar dari 6. Tanpa diperiksa lagi. Kenapa? Karena teorema tadi sudah mengatakan, andaikan tercapai di titik lain maksimumnya, ya titik itu harusnya titik kritis juga. Emangnya kita kelewat di mana waktu mencari titik kritis? Enggak kan? Ujung selang cuma ada 2, stasioner cuma ada 2, singular ya nggak ada. Jadi nggak kelewat kan kita. Jadi dengan teorema lokasi titik ekstrim kita bisa menjamin ya cuma ini kemungkinannya. Jadi tinggal yang terbesar dari 4 ini ya 6, berarti itulah nilai maksimum. Yang terkecil min 3 berarti itulah nilai minimumnya. Nah, kalau nggak percaya memang kemudian gambar grafisnya. Tapi untuk gambar tunggu dulu kemonotonan, kecekungan dan lain-lain ya. Ya. Jadi sebetulnya kalkulus itu bukan sekedar hitung-menghitung juga ya, bukan sekedar hitung-menghitung saja. Tapi kalian berargumentasi menggunakan teorema yang sudah kita sepakati. Sebetulnya teorema itu sudah kita terima ya. Anda belum lihat buktinya,
bolehlah statusnya percaya dulu ya. Ya. Kalau sudah lihat buktinya Anda terima ya. Gitu. Tapi ini dijamin ada buktinya. Jadi berargumen dengan menggunakan teorema itu kita sudah bisa menyimpulkan tanpa tahu grafik. Ya, tentu nanti akan lebih diyakinkan ketika kita tahu grafiknya. Oh iya, grafiknya memang seperti itu. Benar hitung-hitungan saya tadi, ya.